Keras kita dalam doa ya. Teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu yang begitu besar cinta dan kasih. Engkau telah melindungi kami dari segala perjalanan di sekolah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sekarang kami mulai pelajaran ini, putuslah hati-hati untuk menyelamatkan kami agar kami bisa belajar dari Tuhan. Semua dari harapan ini Tuhan kami sampaikan kepada perwakilan dari Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Sebelumnya kita absensi dulu ya. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Irfan, Lia, Aris. Semuanya hadir, yang lainnya hadir ya. Oke, baik. Mata pelajaran IPA, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Materi kita pada hari ini tentang apa? Organ gerak manusia dan hewan. Oke, baik. Ada yang tahu tidak organ gerak itu apa? Tidak tahu? Jadi organ gerak itu salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Makhluk hidup itu salah satu ciri itu adalah bergerak. Jadi manusia itu mempunyai organ gerak itu ciri ada dua macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu seperti apa dan organ gerak aktif itu yang mana? Ada yang tahu? Organ gerak aktif itu otot, kita punya otot. Dan organ gerak pasif itu tulang. Ya, betul, tulang. Kenapa otot itu dikatakan organ gerak aktif dan kenapa tulang itu dikatakan organ gerak pasif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba jawab saja kalau ada yang tahu. Kenapa otot itu disebut alat gerak aktif dan tulang itu disebut alat gerak pasif? Satu-satu, angkat tangan. Ya. Kenapa otot itu disebut alat gerak aktif dan kenapa tulang itu disebut alat gerak pasif? Biasa mengalah. Ya, ada yang lain? Tidak apa-apa, bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Apalagi? Ayo. Jawab saja, tidak apa-apa, itu tidak akan bilang lebih salah. Otot yang menggerakkan tulang. Iya, betul ya. Jadi, tepuk tangan dulu. Ya, jadi otot itu kenapa dikatakan alat gerak aktif? Karena dia itu dapat bergerak. Otot itu dapat bergerak. Dan kenapa tulang itu dikatakan alat gerak pasif? Karena tanpa ada bantuan dari otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Sekarang tadi kan kita sudah
lihat alat gerak dari manusia. Nah itu kan manusia. Sekarang kita lihat yang hewan punya. Kalau manusia itu dia punya alat geraknya itu tuh apa dan apa? Iya, otot dan tulang. Dia punya alat gerak baru itu apa? Kan otot dan tulang nih. Dia itu apa? Tangan dan kaki. Nah, itu kan supaya kita bisa berpindah, kita bisa melakukan aktivitas. Kalau tidak ada otot dan tulang, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Jadi misalnya kalau ini kan ibu jalan nih, ini adalah salah satu alat gerak dari iya betul. Menulis, ada yang tahu apa lagi selain berjalan, berlari, menulis, apalagi Melompat. iya betul, melompat. Iya, itu semua itu adalah salah satu ciri. Sekarang kita masuk di kita lihat alat gerak dari hewan. Nah, alat gerak hewan itu dia tidak sama kayak manusia. Kalau manusia kan ada kaki, ada tangan. Nah, kalau hewan dia itu alat geraknya itu ada yang tahu? Kalau manusia kan tadi ada kaki, ada tangan. Kalau hewan jawab, ada yang tahu jawab? Tangan, apalagi? Kaki, tadi ada yang bilang kaki, apalagi? Tangan. Selain dari itu, ini hewan. Ekor. Apalagi? Jadi alat gerak hewan itu ada kaki, ada sayap, ada sirip, Bulu. ada otot perut. Coba tadi siapa yang bisa ulang yang tadi disebut alat gerak dari hewan itu ada apa saja? Iya. Itu tuh semua adalah alat gerak. Kasih tahu ibu alat gerak dari hewan yang menggunakan otot perut. Ada yang tahu? Hewan yang bergerak menggunakan otot perut tidak ada yang tahu? Ya, ya betul. Tenang. Ya, otot hewan bergerak menggunakan otot perut itu adalah tulang. Nah, kalau yang menggunakan sirip, Ikan. ya betul. Kalau saya, Burung. ya betul. Ayam. Kalau katak itu bergerak dengan apa? Dengan cara? Ya betul ya, dengan cara meloncat. Kalau kelinci? Kaki. Ya, dengan cara? Lompat. Masih juga. Bacaan ini teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Nanti ini ibu bagi. Setelah itu kita baca sama-sama. Ada berapa kelompok semua? 3 ya. Paragraf pertama. Jadi nanti kamu buat mulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-5.
Coba kalian baca paragraf pertama. Paragraf pertama. Coba baca. Paragraf pertama ya, baca sampai habis paragraf pertama. Oke, kita bahas ide pokok dari paragraf kedua dan kalimat pengembangnya. Paragraf kedua tadi, paragraf kedua itu gerak pada sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, mengulang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Ide pokoknya apa dari paragraf kedua ini? Yang sudah kerja paragraf kedua, coba kelompok sana. Ibu mau dengar dulu. Ide pokok dari paragraf kedua. Kamu punya ide pokoknya apa? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya? Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Tepuk tangan dulu untuk pengembang. Yang di sana, ibu mau dengar. Baca kamu punya ide pokok. Yang lain terus berlanjut kerja sampai paragraf ini. Kalau yang sudah langsung lanjut. Ayo baca. Ayo baca sudah. Baca ide pokok dari paragraf kedua. Kamu sudah habis? Sudah. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya? Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, dan menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu. Betul ya? Itu ide pokok dan kalimat pengembangnya sudah betul. Kelompok yang ini ibu mau dengar. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Itu ide pokoknya. Kalimat pengembangnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya. Jadi ide pokok dari paragraf kedua itu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Sekarang ini adalah paragraf ketiga yang sudah selalu baca. Paragraf ketiga yang Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Terus ide pokoknya itu kalimat pengembang. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat. Paragraf keempat, mulai dari paragraf keempat. Ide pokok dari paragraf keempat itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Kalau yang sudah di situ tentang saja kalau sama dengan ini. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Itu kalimat pengembangnya. Kalau tidak ada otot dan tulang, kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas. Jadi otot dan tulang itu yang bekerja sama. Kira-kira kalau kita tidak punya tulang, kita bisa jalan, bisa angkat barang-barang berat? Tidak bisa dong. Sekarang lanjut paragraf ke-5. Paragraf ke-5 itu perhatikan di teks. Ide pokoknya itu adalah otot merupakan alat gerak. Otot itu apa? Alat gerak apa? Aktif. Iya, aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Oke, kita lanjut di sini. Ibu akan bagi LKPD ini lembar kerja untuk kalian kerjakan langsung di dalam teks yang sudah ibu bagi ya. Lembaran ini sudah bagi. Oke, perhatikan lembaran yang ini. Perhatikan lembaran yang ini. Ini kalian diminta untuk lengkapi alat gerak hewan yang ada di gambar. Kalian diminta untuk lengkapi alat gerak hewan. Jadi misalnya contoh ini hewan ini gambar apa? Ayam. Alat geraknya menggunakan apa? Dan fungsinya apa? Terbang. Selanjutnya sampai selesai. Ini yang ini kamu lakukan dia punya info dari bacaan tadi. Kan dia punya bahan diskusi kan sudah ada di sini. Pengertian, ide pokok, bacaan, hasil diskusinya kalian itu dengan teman-teman kelompok itu bagaimana di sini. Dari teks yang tadi sudah dibaca. Misalnya yang pertama itu pengertian, ide pokok bacaan, hasil diskusinya itu bagaimana. Fungsi ide pokok bacaan di atas tadi itu apa? Bisa mengerti toh? Nah, sudah dibagi. Itu ada dua lembar kerja. Jadi bagi berapa orang supaya bisa kerjakan dua lembar itu supaya sampai selesai tepat waktu. Ayo. Yang sudah maju ke depan.
Satu-satu orang perwakilan kelompok satu orang maju bawa dengan lembarannya. Berdiri di depan, dengar. Kamu punya teman-teman mau presentasi. Jadi kelompok lain yang sama. Nah, dengan suara yang lantang biar teman-teman kelompok lain bisa dengar oh ini hasil dari jawaban panitia kelompok. Begini, cara bacanya itu begini. Alat gerak hewan yang pertama ayam. Alat geraknya apa dan apa, fungsinya apa dan apa. Kaki saya, fungsinya jalan terbang. 2. Gerak kaki, berjalan. 3. Ular, perut, fungsi jalan mundur. Menggunakan perut. 4. Pura-pura, kaki tangan, berenang, fungsi berenang. 5. Gerak gajah, fungsinya berjalan. Ya tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dulu kelompok yang lain. Ayam, alat gerak kaki dan sayap, fungsinya berjalan dan terbang. 2. Jerapah, alat gerak kaki, fungsinya berjalan, berlari dan melompat. 3. Ular, alat gerak otot perut, fungsinya merayap dan menggerakkan tubuhnya. 4. Kura-kura, alat gerak kaki dan tangan, fungsinya merayap dan menggerakkan tubuh. 5. Gajah, alat gerak kaki, fungsinya berjalan dan berlari. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan maju. Ayam jadi fungsinya berjalan dan berlari terbang. Berjalan dan berlari. Ular, otot dan perut. Otot perut. Berjalan dan berlari. Sebentar. Ular itu dia berjalan kan? Merayap. Merayap toh? Ya. Dia tidak punya kaki toh? Iya. Jadi ular itu dia bergerak menggunakan otot perut. Dia tidak punya kaki, jadi dia merayap. Lanjut. Kura-kura Kaki dan tangan. Berenang dan berjalan. Kaki berjalan dan berlari. ya, tangan. Jadi ular itu, silakan duduk. Ular itu dia tidak punya kaki, dia pakai otot perut itu untuk merayap. Kalau kura-kura dia punya kaki dan cangkang. Kakinya untuk apa? Kakinya untuk bisa berenang dan jalan di darat. Cangkangnya itu berfungsi untuk pertahanan diri, rumah untuk dia.
Kalau yang lain itu pakai kaki untuk berlari, ada yang sayap untuk terbang. Oke. Itu LKPD yang 1 itu kalian nanti lanjut kerja saja karena itu sudah hampir habis. Sebelumnya ibu dulu saya suka. Bagaimana perasaannya, bagaimana? Tepuk tangan untuk kita dulu. Sebelum kita menutup kita punya kegiatan hari ini, ada yang tahu nyanyi lagu Anjing Kecil? Satu orang pimpin di depan. Ayo. Ya, betul. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Dalam posisi berdiri, satu orang pimpin kita dalam doa. Tadi siapa yang pimpin doa? Ayo. Siapa berdoa? Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersenam Ibu Guru. Selamat bersenam kawan-kawan. Tuhan memberkati. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video